Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan software development life cycle, dan tahapannya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian software atau perangkat lunak. Software merupakan serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Software juga merupakan serangkaian instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras atau hardware komputer. Lalu, perangkat lunak menjembatani antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Ada dua jenis utama perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan mencakup program-program seperti pengolah kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Yang kedua, ada perangkat lunak sistem, yang merupakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras, serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem. Sistem operasi atau operating system yang mengelola sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna, dan menjalankan program. Yang kedua ada driver perangkat keras atau device driver, yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Yang ketiga ada utilitas sistem atau sistem utility, yang menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kinerja, dan perawatan sistem. Yang keempat ada perangkat lunak aplikasi, yang merupakan pengolahan kata seperti word processor, contohnya Microsoft Word atau Google Doc. Pengolahan angka atau spreadsheet, contohnya seperti Microsoft Excel, Google Sheet. Lalu ada perangkat presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint dan Google Slide. Yang kelima ada perangkat lunak desain grafis, seperti Adobe Photoshop yang untuk pengeditan gambar dan desain grafis. Lalu ada Corel Draw untuk desain vektor dan ilustrasi. Yang keenam ada perangkat lunak keamanan. Ada antivirus dan firewall, seperti Norton, Avast, Windows Firewall, atau Zone Alarm. Selanjutnya ada perangkat lunak pengembangan atau development software. Contohnya seperti Integrated Development Environment, seperti Visual Studio atau Eclipse. Terus juga ada compilers dan interpreters seperti Python Interpreter. Selanjutnya ada perangkat lunak navigasi dan peta. Ada Google Maps yang untuk menavigasi dan informasi lokasi, lalu ada Waze, aplikasi navigasi berbasis komunitas. Selanjutnya juga ada perangkat lunak database, sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, Microsoft SQL, dan Oracle Database. Perangkat lunak basis data atau database software juga membantu dalam desain, pembuatan, dan manipulasi basis data. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak hiburan seperti media player, FLC, Windows Media Player, ada juga permainan games dari permainan sederhana hingga permainan yang kompleks. Aplikasi streaming musik dan video seperti Spotify atau Netflix. Ada juga perangkat lunak jaringan seperti web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, aplikasi email yang seperti Microsoft Outlook atau Gmail. Ada juga aplikasi chat dan kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams. Lalu perangkat lunak sistem cerdas seperti AI atau asisten seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Perangkat lunak pembelajaran mesin atau machine learning software untuk analisis data dan prediksi. Terakhir, ada perangkat lunak open source seperti Linux operating system sebagai contoh dari perangkat lunak sistem open source, atau juga ada LibreOffice, alternatif open source untuk perangkat lunak produktivitas.
Pentingnya Anda untuk memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna, serta memastikan legalitas dan kenyamanannya. Perangkat lunak yang tepat dan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Masuk ke jenis perangkat lunak yang menurut cara pengandaannya. Perangkat lunak dapat diklasifikasi. Perangkat lunak dapat diklasifikasi. Perangkat lunak dapat diklasifikasi. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengadaannya atau lisensi yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Yang pertama ada perangkat lunak proprietary. Perangkat lunak yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau individu tertentu. Penggunaan biasanya harus membeli lisensi untuk menggunakan perangkat lunak ini. Contohnya seperti Microsoft Windows, sistem operasi, atau juga Microsoft Office yang merupakan paket produktivitas. Lalu ada Adobe Creative Cloud untuk perangkat lunak desain grafis. Yang kedua, ada perangkat lunak open source. Perangkat lunak yang memiliki kode sumber terbuka dan dapat diakses, digunakan, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Lisensi open source memberikan kebebasan untuk menggunakan, mengedit, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak. Contohnya seperti Linux, Apache, Mozilla Firefox, ataupun LibreOffice. Selanjutnya yang ketiga ada perangkat lunak berbayar atau commercial software. Perangkat lunak yang harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak penggunaan. Pembayaran ini seringkali mencakup lisensi pengguna dan dukungan teknis. Contohnya seperti Adobe Photoshop, AutoCAD, QuickBooks. Lalu keempat ada perangkat lunak freeware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya, meskipun gratis, hak cipta dan lisensi perangkat lunak tetap dimiliki oleh pembuatnya. Contohnya seperti VLC atau Media Player, Audacity, dan pemanfaat mereka seperti 7zip. Selanjutnya yang kelima ada perangkat lunak shareware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa percobaan berakhir, pengguna diharapkan membayar untuk melanjutkan penggunaan. Contohnya seperti WinRAR atau IDM, Internet Download Manager. Keenam ada perangkat lunak berlangganan atau subscription software. Perangkat lunak yang diakses dan digunakan oleh pengguna selama periode berlangganan yang telah dibayar. Model bisnis ini semakin umum, terutama untuk layanan cloud atau aplikasi berbasis web. Contohnya seperti Microsoft 365 yang berlangganan paket produktivitas dan Adobe Creative Cloud. 7 ada perangkat lunak abandonware. Perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Catatan penting, perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Catatan penting untuk jenis perangkat lunak, pemilihan jenis perangkat lunak seringkali tergantung pada kebutuhan, anggaran, dan preferensi pengguna. Memastikan legalitas pengguna perangkat lunak sangatlah penting untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Masuk ke Software Development Life Cycle atau SDLC yang merupakan proses digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Setiap tahapan dalam SDLC memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda dan membentuk dasar untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Tahapannya dapat dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada perencanaan atau planning, identifikasi kebutuhan, perencanaan sumber daya, dan perencanaan jadwal, pengembangan, dan pemangku kepentingan bersama-sama mendefinisikan proyek. Yang kedua ada analisis, mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan mendokumentasikannya. Analisis kebutuhan dan membuat dokumen analisis kebutuhan yang menjadi panduan selama seluruh siklus pengembangan. Yang ketiga ada desain, membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan analisis
Ini mencakup desain arsitektur, desain detail, dan desain antarmuka pengguna. Yang keempat, ada implementasi. Menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Proses ini juga mencakup pengujian unit, di mana setiap bagian kode diuji secara terpisah. Angkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangatlah penting untuk keberhasilan proyek. Yang kelima ada pengujian atau testing, mengidentifikasi dan memperbaiki bug, serta memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian dapat mencakup pengujian unit, integrasi, dan sistem. Keenam, ada implementasi atau deployment, membawa perangkat lunak ke dalam lingkungan produksi dan membuatnya tersedia untuk pengguna akhir. Yang ketujuh ada pemeliharaan atau maintenance, mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan atau perubahan yang dilakukan setelah perangkat lunak diterapkan. Ini bisa melibatkan pemeliharaan preventif atau perbaikan bug. Catatan penting, iterasi dan siklus hidup rekayasa lunak. SDLC dapat linear atau waterfall atau interaktif, misalnya metode agile. Metode iteratif memungkinkan perkembangan bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik. Untuk kualitas dan dokumentasi, kualitas perangkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Manajemen proyek, pengelolaan proyek yang baik melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks yang membutuhkan kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, dan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap perencanaan dalam SDLC, yang pertama ada identifikasi proyek. Contohnya seperti identifikasi proyek yang melibatkan pemahaman menyeluruh tentang apa yang perlu dicapai. Mengidentifikasikan tujuan dan batasan proyek adalah langkah awal dalam perencanaan. Yang kedua ada analisis kelayakan, yang merupakan evaluasi kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, dan operasional. Tujuannya untuk memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif dan menguntungkan. Yang ketiga ada pengumpulan persyaratan yang mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna, fungsional dan non-fungsional. Proses ini melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif dan ekspektasi mereka. Yang keempat ada perencanaan sumber daya yang menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proyek, termasuk manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Sumber daya ini harus sesuai dengan skala dan kompleksitas proyek. Yang kelima ada penjadwalan proyek yang menetapkan waktu yang diperlukan untuk setiap tahap pengembangan, termasuk penentuan waktu mulai dan masing-masing tugas. Penjadwal ini membentuk dasar bagi tim pengembangan untuk mengelola waktu secara efektif. Yang keenam ada perencanaan anggaran yang menghitung biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Ini mencakup biaya sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya lainnya yang terkait dengan proyek. Yang ketujuh ada perencanaan risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan pengembangan strategi untuk mengelolanya. Hal ini mencakup identifikasi, analisis, dan perencanaan respon terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul. Dan kedelapan ada perencanaan pengendalian perubahan atau change control planning, menetapkan proses dan prosedur untuk mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan. Ini termasuk evaluasi, persetujuan, dan dokumentasi perubahan. Yang kesembilan ada dokumentasi rencana, yang menyusun dan mendokumentasikan rencana perencanaan termasuk tujuan, jadwal, anggaran, resiko, dan prosedur pengendalian perubahan. Dokumen ini menjadi paduan untuk seluruh tim proyek. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan keberhasilan ke seluruh proyek. Manfaat tahap perencanaan dalam SDLC yang pertama ada memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan persyaratan proyek. Yang kedua ada mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif,
membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, menentukan jadwal proyek yang realistis, memberikan dasar bagi pengendalian perubahan selama siklus pengembangan. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari, dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Terima kasih.